Oke, kemarin positif, sekarang negatif. Ada apa kita nggak pernah tahu pemirsa. Tapi yang pasti kalau tadi BNNP dari Provinsi Nusa Tenggara Barat bilang Reza Artamevia ini hanya coba-coba ya. Coba-coba ke narkoba. Tapi kalau kita lihat memang agak kurang segar Reza Artamevia ditambah sedikit kurus. Kita berharap semoga ini kurusnya ini bukan karena narkoba tapi karena olahraga ya. Dan pemirsa berikutnya kita akan melihat kali ini putri-putri seorang Reza Artamevia. Ada dua orang putri bernama Alia dan juga Zahwa yang tentu saja imbasnya ini secara langsung pada mereka. Dan ternyata Komisi Perlindungan Anak Indonesia kabarnya akan memberikan perhatian dan juga pendampingan kepada putri-putri Reza Artamevia. Dan kita juga akan melihat pendapat psikolog tentang kasus yang menimpa dari putri-putri Reza Artamevia. Selengkapnya di Insider Pagi. Pasca penyanyi Reza Artamevia dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba, kedua anak Reza yaitu Zahwa dan Alia tentu sangat terpukul dan syok mengetahui ibunda mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Namun sebagai anak, baik Zahwa dan Alia tak larut dalam penyesalan dan kesedihan. Keduanya malah semangat memberi dukungan kepada ibu mereka. Zahwa dan Alia bahkan berinisiatif menghubungi seorang pengacara meminta bantuan untuk mendampingi ibu mereka. Sementara itu pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sendiri dalam menyikapi permasalahan ini juga tak tinggal diam. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan keluarga Reza untuk memantau perkembangan Zahwa serta Alia. Sudah melakukan pengawasan dan ikhtiar untuk jalin komunikasi dengan pihak keluarga. Agar keluarga juga memiliki kesadaran akan tanggung jawab pengasuhan secara baik terhadap anak-anak, agar anak-anak terus tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan fitrah, harkat dan martabat kemanusiaannya. Dia tetap bersekolah, memiliki hak pendidikan, tetap sehat dan juga tidak terpapar penyalahgunaan narkotika. Selain itu, KPAI juga akan hadir memberikan pendampingan kepada Zahwa dan Alia agar mereka juga tak terkena imbas dari permasalahan yang dihadapi ibu mereka saat. Karena menurut KPAI, seorang anak memiliki sifat dasar yaitu meniru atau melakukan imitasi terhadap orang tuanya sendiri. Tanggung jawab orang tua kan harusnya memberikan pengasuhan secara baik, memberikan teladan yang baik. Nah, jika orang tua yang seharusnya menjalankan fungsi keteladanan itu tidak memberikan, justru memberikan contoh yang buruk, maka anak bisa dikeluarkan dari lingkungan yang buruk itu untuk kemudian dialihkan ke keluarga pengganti. Nah, keluarga pengganti hingga derajat ketiga seperti kakek, nenek punya tanggung jawab untuk memastikan pengasuhan secara baik itu. Nah, jika orang tua tidak mampu menjalankan fungsinya untuk memberikan pengasuhan dan keteladanan, maka keluarga mengambil alih fungsi pengasuhan dan juga tanggung jawab perlindungan anak. Saya kira kita harus memiliki empati ya terhadap anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh bapak kandungnya meninggal. Dan tanggung jawab kita bersama memberikan perhatian untuk pengasuhan secara baik dari anak-anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya ini agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Ketika figur ayahnya sudah tiada, maka diharapkan tentu ibu dan juga keluarga besarnya bisa mencurahkan kasih sayang secara lebih sehingga pengganti orang tua hadir di dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Nah, dalam kasus ibunya juga terlibat penyalahgunaan narkotika, tentu kakek nenek kemudian paman ini punya tanggung jawab. Jika tidak ada, nanti negara hadir untuk memastikan pengasuhan secara baiknya. Makanya KPAI memiliki concern di dalam pemastian pemenuhan hak dasar anak dan juga perlindungan. Secara psikologis, kasus yang menimpa Reza Artamevia tak bisa dipungkiri memang berimbas kepada anak-anaknya. Rasa khawatir dan sedih yang dialami Zahwa serta Alia, kedua putri Reza, memang sangat beralasan mereka rasakan. Bagaimanapun juga namanya anak kalau orang tua terkena masalah pasti kan khawatir ya, sedih, apalagi ini kasusnya lumayan berat gitu kan boleh dibilang karena ada pelanggaran hukum juga, terus ada masalah penyalahgunaan
zat adiktif terlarang gitu ya, pasti kan buat anak lebih berat lah diterimanya. Pasti kaget, pasti sedih dan bingung gitu, karena pada saat kita orang tua selalu bilang jauhi pergaulan yang nggak bagus, jauhi narkoba, pokoknya harus baik lah jadi anak itu. Sementara dia melihat orang tuanya loh kok memberikan contoh yang nggak seperti yang dibicarakan gitu. Jadi pasti ada kan gamang ya, bingung. Jadi yang harus diikutin yang mana gitu. Kenapa orang tuanya begini? Ada baiknya sih orang tuanya juga memang ketemu sama anaknya, ngobrol gitu. Memang sangat berat beban psikis yang harus ditanggung Zahwa serta Alia akibat kasus narkoba yang menjerat ibu mereka. Agar psikis mereka tak terganggu ke depannya, sebaiknya harus ada pihak keluarga atau sekolah yang melakukan pendampingan. Keduanya pun sebaiknya menghindari dahulu penggunaan media sosial yang disinyalir bisa memicu rasa minder mereka di dalam pergaulannya. Sebaiknya ada orang yang dekat dengan anak itu. Ada signifikan others yang lain lah gitu ya, mungkin kan karena entah misalnya orang tuanya yang lain atau omnya, tantenya, kakek neneknya, siapapun yang kira-kira dekat dengan anak itu. Bahkan misalnya bisa aja guru di sekolah gitu ya, atau misalnya konselor di sekolah yang si anak ini percaya supaya dia bisa menceritakan perasaan hatinya dia untuk saat ini gitu. Kemudian sebaiknya sih untuk sementara dijauhkan dulu dari sosial media, karena kan sosial media ini sudah kita tahu cepat sekali ya untuk menjudge orang juga gitu. Pasti ada yang mendukung, tapi bisa jadi nanti nggak kurang banyak juga yang beraroma negatif gitu. Takutnya nanti justru menambah down si anak ini. Rasa khawatir dan sedih yang dialami Zahwa serta Alia, kedua putri Reza, memang sangat beralasan mereka rasakan. Bagaimanapun juga namanya anak, kalau orang tua terkena masalah pasti kan khawatir ya, sedih. Apalagi ini kasusnya lumayan berat gitu kan, boleh dibilang, karena ada pelanggaran hukum juga. Terus ada masalah penyalahgunaan zat adiktif terlarang gitu ya, pasti kan buat anak lebih berat lah diterimanya. Pasti kaget, pasti sedih dan bingung gitu, karena pada saat kita orang tua selalu bilang jauhi pergaulan yang nggak bagus, jauhi narkoba, pokoknya harus baik lah jadi anak itu. Sementara dia melihat orang tuanya loh kok memberikan contoh yang nggak seperti yang dibicarakan gitu. Jadi pasti ada kan gamang ya, bingung. Jadi yang harus diikutin yang mana gitu. Kenapa orang tuanya begini? Ada baiknya sih orang tuanya juga memang ketemu sama anaknya, ngobrol gitu. Memang sangat berat beban psikis yang harus ditanggung Zahwa serta Alia akibat kasus narkoba yang menjerat ibu mereka. Agar psikis mereka tak terganggu ke depannya, sebaiknya harus ada pihak keluarga atau sekolah yang melakukan pendampingan. Keduanya pun sebaiknya menghindari dahulu penggunaan media sosial yang disinyalir bisa memicu rasa minder mereka di dalam pergaulannya. Sebaiknya ada orang yang dekat dengan anak itu. Ada signifikan others yang lain lah gitu ya, mungkin kan karena entah misalnya orang tuanya yang lain atau omnya, tantenya, kakek neneknya, siapapun yang kira-kira dekat dengan anak itu. Bahkan misalnya bisa aja guru di sekolah gitu ya, atau misalnya konselor di sekolah yang si anak ini percaya supaya dia bisa menceritakan perasaan hatinya dia untuk saat ini gitu. Kemudian sebaiknya sih untuk sementara dijauhkan dulu dari sosial media, karena kan sosial media ini sudah kita tahu cepat sekali ya untuk menjudge orang juga gitu. Pasti ada yang mendukung, tapi bisa jadi nanti nggak kurang banyak juga yang beraroma negatif gitu. Takutnya nanti justru menambah down si anak ini. Ya pemirsa, kita berikan dukungan yang luar biasa untuk putri-putri dari Reza Artamevia, karena ini kan dari kecil mereka sudah menerima cobaan yang sangat luar biasa ketika harus kehilangan ayahnya, kemudian juga Angelina Sonda diciduk oleh KPK, dan kali ini Reza Artamevia yang harus tersangkut kasus narkoba. Dan kita juga berharap semoga Reza Artamevia bisa kembali lagi ke industri musik Indonesia dan juga tampil sebagai diva kembali dengan suaranya yang sangat luar biasa. Baik, berikutnya pemirsa, masih dari kasus Gatot Brajamusti, dan kabarnya kemarin ini pihak kepolisian akhirnya menggeledah rumah Gatot Brajamusti di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menemukan apa dan bagaimana selengkapnya sesaat lagi hanya di Insider Pagi.